Masa kemajuan kembali hukum Islam adalah era pembaruan hukum Islam secara signifikan setelah periode stagnasi atau jumud dan belenggu taklid yang secara konseptual dipahami sebagai upaya pembaruan atau tajdid dan mengembalikan semangat ijtihad agar ajaran agama Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman modern. Era ini dimulai pada tahun 1800-an Masehi atau abad ke-19 dan berlangsung hingga saat ini, ditandai dengan peristiwa ekspansi Napoleon Bonaparte. Ciri yang paling mencolok dari masa ini adalah penafsiran ulang hukum klasik dan ijtihad terhadap persoalan baru yang muncul akibat kemajuan sains dan teknologi yang belum pernah dibahas sebelumnya. Adapun faktor pemicu dari pembaruan hukum Islam sendiri terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, terjadinya kemunduran politik dan ekonomi dalam dunia Islam saat Kekaisaran Ottoman mulai melemah. Hal ini menciptakan efek domino seperti stagnasi pemikiran di mana pintu ijtihad dianggap tertutup sehingga menyebabkan hukum Islam terasa kaku dan tidak mudah merespon terhadap perubahan zaman. Yang kedua, itu bisa dari pengaruh kolonialisme barat karena dengan masuknya bangsa-bangsa barat ke negeri-negeri muslim ini membawa dampak besar pada tatanan hukum seperti membawa dualisme hukum yang dimana penjajah memperkenalkan sistem hukum sekuler seperti civil law atau common law yang berdampingan atau bahkan menggantikan posisi hukum Islam di ranah publik sehingga ini menimbulkan kesadaran identitas dan semangat kaum intelektual muslim untuk bangkit dan merumuskan kembali hukum Islam sebagai bentuk perlawanan dan jati diri bangsa. Kemudian adanya perkembangan masa yang menjadi masa modernisasi dan juga perkembangan iptek, dan dengan penemuan alat transportasi dan komunikasi baru menuntut regulasi hukum yang belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik, sehingga ini juga perkembangan zaman ini memunculkan pola pikir yang rasional di mana pendidikan modern lebih mendorong sarjana-sarjana muslim untuk menggunakan metode berpikir ilmiah yang rasional untuk menafsirkan teks-teks keagamaan. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam pembaruan hukum Islam adalah Muhammad Iqbal. Nah, ia hidup dari tahun 1877 sampai 1938, sekitar abad ke-20. Nah, ia menekankan ijtihad dan rekonstruksi pemikiran hukum Islam untuk keluar dari kebunkuan atau jumud. Nah, Iqbal ini mendorong penafsiran dinamis atau atas Al-Quran dan hadis agar sesuai dengan perkembangan zaman serta mengusulkan ijtihad kolektif, ijma, untuk menjawab permasalahan modern. Nah, sebenarnya ada beberapa poin yang bisa dirangkum dalam kehidupan Muhammad Iqbal. Yang pertama, ia menekankan pentingnya ijtihad dan anti jumud. Nah, ia mengkritik keras sikap statis umat muslim yang terpaku pada kontekstual gitu, yang hanya berpegang pada tradisi masa lalu dan menolak perubahan. Ia menegaskan bahwa ijtihad adalah mekanisme gerak dalam hukum Islam. Nah, yang kedua itu adalah rekonstruksi pemikiran Islam. Nah, melalui karyanya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal menyerukan interpretasi ulang hukum Islam yang tidak sekadar tekstual, tetapi memahami spirit dan ruh dari Nas atau Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya ada ijtihad kolektif atau ijma. Iqbal mengusulkan agar ijtihad tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan secara kolektif bersama-sama atau berdasarkan lembaga, guna menghasilkan hukum yang lebih relevan dengan tantangan zaman modern dan lebih kredibel. Nah, selanjutnya itu adalah konsep hudi atau diri. Iqbal menekankan pengembangan kekuatan diri hudi dan kesadaran diri agar umat Islam menjadi subjek aktif dalam sejarah, bukan sekadar peniru yang meniru hukum-hukum yang sudah ada, melainkan menjawabnya dengan ijma gitu yang mempengaruhi etika dan hukum yang mereka terapkan. Selanjutnya Iqbal juga percaya Islam memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan dinamika sosial. Nah, salah satu pengaruh dari Iqbal ini, Muhammad Iqbal, adalah ia menginspirasi berdirinya Pakistan sebagai negara Islam yang modern. Nah, teman-teman semua, sekarang aku mau membahas salah satu tokoh penting dalam sejarah kebangkitan dunia Islam, yaitu Jamaluddin Al-Ghafari. Jamaluddin Al-Ghafari dikenal sebagai seorang pemikir dan aktivis yang menyuarakan kebangkitan dunia Islam pada abad ke-19. Pada masa itu, banyak negara muslim berada di bawah tekanan dan dominasi barat, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Melihat kondisi tersebut, Al-Ghafari menekankan bahwa umat Islam harus bangkit dari keterbelakangan. Menurutnya, salah satu kunci utama kebangkitan dari keterbelakangan itu sendiri adalah dengan meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan pemikiran kritis dalam masyarakatnya.
Selain itu, beliau juga sangat menekankan pentingnya persatuan umat Islam. Al-Ghafani percaya bahwa perpecahan hanya akan melemahkan kekuatan umat itu sendiri, sehingga mudah dikuasai oleh pihak luar. Karena itu, ia mengajak seluruh umat Islam tanpa memandang perbedaan suku ataupun wilayah untuk bersatu menghadapi dominasi Barat. Pemikiran Jamaluddin Al-Ghafari tidak berhenti hanya sebagai gagasan, dan ide-idenya pun kemudian menginspirasi banyak gerakan reformasi di dunia Islam. Kemudian dari Timur Tengah hingga Asia Selatan, banyak tokoh setelahnya yang terpengaruh oleh semangat perbaharuan yang ia bawa. Sehingga pada akhirnya dapat kita simpulkan Jamaluddin Al-Ghafari adalah sosok penting yang membangkitkan kesadaran umat Islam untuk bersatu, berpikir maju, dan melawan ketertinggalan itu. Pemikirannya masih relevan saat ini sebagai inspirasi untuk membangun persatuan dan kemajuan. Muhammad Abduh adalah seorang tokoh pembaruan Islam di Mesir yang juga berprofesi sebagai jurnalis, pengajar, penulis, hakim, dan mufti agung Mesir. Muhammad Abduh ini berdedikasi untuk mereformasi semua aspek masyarakat Mesir lewat pendidikan. Ia berpendapat bahwa masalah yang muncul dalam lingkungannya ini diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai ajaran Islam yang sesungguhnya. Lalu peran yang ia lakukan dalam mengatasi ini adalah mendirikan majalah Al-Arwatul Wuska bersama rekannya Jamaluddin Al-Afghani, mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam yang sejati dengan ajaran masyarakat dalam Islam ini disesuaikan dengan zaman, lalu menghapus taklid dan menumbuhkan ijtihad. Lalu pokok-pokok gagasan pembaruan Muhammad Abduh ini dapat dilihat juga dari karya-karyanya seperti Risalah Al-Waridat, Najm Balaghah, Risalah Tauhid, dan Tafsir Al-Manar. Maka dari itu, Muhammad Abduh ini dipandang sebagai salah satu pelopor gerakan modernisasi Islam di Mesir. Kemudian ada pun juga tokoh yang melanjutkan pemikiran pembaharuan Islam itu sendiri setelah Muhammad Abduh, yaitu Rashid Ridha, seorang ulama dan pemikir Islam modernis asal Suriah yang hidup pada tahun 1865 hingga 1935. Sebagai murid Muhammad Abduh, Rashid Ridha memiliki peran penting dalam melanjutkan gerakan pembaharuan Islam itu sendiri. Tujuannya itu untuk menjelaskan dan juga mengembalikan kemurnian ajaran Islam sekaligus menjawab tantangan zaman modern. Ia tidak hanya mengikuti gurunya, tetapi juga mengembangkan pemikirannya. Ridha menekankan pentingnya pemurnian akidah dan juga praktik keagamaan, serta menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang relevan dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, salah satu kontribusi terbesarnya adalah melalui majalah Al-Manar. Melalui media ini, Rashid Ridha menyebarkan ide-ide reformasi Islam ke seluruh dunia, mau itu dia menulis tafsir Al-Quran, membahas hukum Islam, serta mengkritik praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Tak hanya itu, Al-Manar juga menjadi sarana edukasi bagi umat agar memahami Islam secara lebih rasional dan juga kontekstual. Dalam pemikiran hukumnya, Rashid Ridha ini menegaskan pentingnya kembalinya pada Al-Quran dan juga Sunnah sebagai sumber utama. Ia menolak taklid buta terhadap mazhab dan juga mendorong umat Islam untuk melakukan ijtihad agar hukum Islam tetap hidup, berkembang, dan relevan dengan perubahan zaman. Oke, dari berbagai penjelasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perkembangan kembali hukum fikih atau hukum Islam bukan hanya sebagai tradisi yang kemudian dilestarikan, melainkan sebagai bentuk penegakan kembali hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman yang sudah ada sampai saat ini, namun masih sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku. Hal ini pun dapat dilihat dari berbagai hal, misalnya dari dunia akademik, penggunaan Al-Quran atau sumber-sumber primer hukum Islam digunakan nih untuk urusan riset dan sebagainya, atau dalam dunia sains pun demikian, di mana Al-Quran pun juga dikaitkan dengan temuan-temuan yang ada. Lalu kemudian dalam keseharian kita, dalam dunia hukum, banyak negara yang menerapkan hukum syariah, mengintegrasikan antara hukum Islam dengan hukum pidana, perdata, termasuk di Indonesia yang dimana pengadilan agama mengadaptasikan hukum Islam dalam urusan keperdataan umat muslim begitu.